Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di rumah yang akan kita review ya. Dari totalnya 29 unit ya untuk rumah. 29 unit rumah dan 5 ruko yang ada di depan. 29 unit emang tipe berapa aja sih yang ditawarkan oleh Geraha Mas Depok ini, Pak? Kita ada 3 tipe. 3 tipe. Pertama itu tipe 36, luas tanah 68 standarnya. 36, 68. Kemudian tipe yang terbanyak itu 4580. 4580. Iya, dengan lebar 8 meter, panjang 10 meter. Kemudian yang terakhir tipe 52, luas tanah 100, 52 dengan luas tanah 100. Tapi qadarullah, Kang. Alhamdulillah, itu udah sold semua untuk yang tipe 52. Masya Allah, ternyata tipe besarnya, tipe besarnya malah habis duluan ya. Itu dia. Makanya ternyata peminat properti syariah di wilayah Cirebon ini sebenarnya sangat besar ya. Sangat besar. Sangat besar karena ya terbukti ini tipe besarnya malah sold lebih dulu ya. Lebih dulu. Habis duluan tipe besarnya dan alhamdulillah dari 29 unit sudah terbangun berapa unit saat ini? 15 unit. 15 unit sudah terbangun. Dan ada beberapa kepala keluarga sudah huni di Geraha Mas Depok ini alhamdulillah ya. Ada 4 kepala keluarga yang sudah menghuni. 4 kepala keluarga termasuk yang di depan. Yang di depan tadi ya, sudah 5 kepala keluarga. Jadi mau dihuni boleh, untuk investasi juga tetap asik karena lokasinya ini hanya 100 meter dari Jalan Raya Pantura ya, dan dekat sekali dengan Polsek Depok tadi ya. Polsek Depok, ada juga pasar supermarket dekat juga sekitar 1 kilo dengan rumah sakit umum yang besar juga Mitra Plumbon di sini sekitar 2 kilo. Kemudian lebih utamanya lagi lewat tol Cipali, Kang. Di sini tuh gerbang tol tuh dekat sekali ya. Dekat sekali, sama sekitar 2 kilo juga dari sini. 2 kiloan. Jadi kita keluar aja dari tol Plumbon ke sini ya sekitar 2 kilo udah sampai di lokasi kami di sini Geraha Mas Depok ini. Gitu. Nah itu dia, makanya nggak salah kalau misalkan yang tipe terbesarnya malah sold duluan. Dan kabarnya ternyata yang beli di sini bukan hanya orang lokal dari wilayah Cirebon ya. Banyak sekali yang dari luar juga. Dari luar wilayah Cirebon pun juga banyak. Seperti yang ada di depan kami ini orang Bekasi ya awalnya ya. Bekasi. Dan banyak dari wilayah lainnya ya. Ya, betul. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, seperti biasa kita akan review dari depannya dulu. Namun sebelumnya, alhamdulillah kali ini Rumah Halal Indonesia didampingin juga oleh arsitek dari Geraha Mas Depok. Di sini ada Mas Arta. Assalamualaikum Mas Arta. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bantuin ya untuk review lebih detail, karena kalau dijelaskan lebih detail oleh arsiteknya, insya Allah Brother Sister Villa akan semakin jelas mendapatkan informasinya. Nah, seperti biasa, ya kita review dari mulai depannya dulu. Karena ini rumah yang kita review adalah luas tanah 100 ya? 100. Luas tanah 100 dengan lebarnya adalah 7 meter kalau yang kita review kali ini. Dan ke belakangnya itu kurang lebih 13-14 meter ya? Iya. 13 sebagai catatan aja, Kang, ini aslinya ini kita standarnya 45. Tipe tapi 45. Ini kita tadi yang tadi dikatakan ini upgrade. Ini jadi tipe 75 gitu. Jadi luas bangunannya diperluas karena ada mezanin nanti di dalam. Karena ada mezanin di dalamnya. Nah, nanti kita lihat ke dalam ya. Namun kabar baiknya, Masya Allah, ini sebenarnya adalah aset yang dimiliki oleh developer ya. Betul. Dimiliki langsung oleh developer. Namun apabila Brother Sister Villa ada yang tertarik dengan unit yang kita review kali ini, boleh dilepas juga ya? Boleh. Boleh. Rezeki nggak boleh ditolak, kan? Iya, rezeki nggak boleh ditolak. Makanya nih, kalau misalkan nonton ini langsung suka, langsung aja datang ke sini dan halalkan unit yang sedang kita review ini. Nah, kita lihat dari depan dulu ya, seperti biasa. Ini di depan nih bisa terlihat di sini ada satu mobil SUV terparkir dan cukup besar, dan dia masih memiliki space untuk parkir motor ataupun sepeda atau ya city car ya, mobil kecil pun bisa, cuman agak mepet aja paling ya. Nanti terserah Brother Sister Villa deh, karena di sebelahnya sini ini untuk tamannya masih sangat besar sekali. Jadi kalau misalkan mau terparkir 2 mobil ya nggak perlu besar-besar, masih boleh Pak ya? Bisa. Di custom, jadi misalkan ini tamannya agak diperkecil, jadi dibikin persegi panjang aja, itu masih sangat memungkinkan. Jadi terparkir 2 mobil di sini pun juga masih sangat nyaman. Namun kalau misalkan Brother Sister Villa lebih senang karena memang punya hobi bercocok tanam, terutama tanaman-tanaman hias, ya udah begini aja karena lebih luas, lebih asik tentunya untuk dieksplor halaman depan rumahnya. Sekarang kita lihat yuk ke bagian sininya. Ya, sekarang kita langsung masuk ke dalam. Namun sebelum ke dalam ya,
ini ada bagian yang menarik, roasternya ya. Ini ada roasternya yang memang sengaja difungsikan untuk agar tidak bisa langsung terlihat ke dalam ya. Syarat untuk membangun sebuah perumahan syariah ya salah satunya seperti ini ya. Pintunya itu tidak boleh langsung terlihat keluar karena memang menjaga privasi, apalagi privasi seorang akhwat ya. Itu dia. Makanya pintunya pun ini menghadapnya ke samping, namun masih ditutupi juga oleh sebuah roster di sini. Nah, detail lebih lanjutnya kita ajak Mas Arta ini untuk ikut menjelaskan. Silakan Mas Arta. Iya betul. Jadi yang perlu dipertegas lagi mungkin konsepnya ya, konsep desainnya kita itu benar-benar mengakomodir kebutuhan konsumen ya. Makanya kan semua unitnya itu bisa custom, full custom gitu. Jadi kita benar-benar memperhatikan ya. Jadi beli rumah itu nggak renovasi di kemudian hari gitu. Jadi benar-benar fix desainnya sesuai yang mereka butuhkan, sesuai yang mereka inginkan. Berikut begitu juga dengan fasad yang mereka tentukan, maksudnya untuk yang menuju ke dalamnya seperti ini gitu ya. Iya. Pintu menghadap ke samping dan tertutup juga oleh roster karena memang ini adalah standar dari fasad bangunan dari Geraha Mas Depok, betul ya? Betul ya. Nah, sekarang kita lihat yuk masuk ke dalamnya. Sebelum kita masuk ke dalam, di sini saya tertarik sekali melihat ada bata expose di sini ya. Jadi memang kalau bentuk fasadnya atau desain fasadnya sudah ditentukan, namun di beberapa sisi boleh diberikan ornamen-ornamen bata expose seperti ini, betul ya? Betul ya. Jadi selain dari layout denah, juga ornamen-ornamennya itu bisa request, bisa upgrade ya. Untuk bata expose, untuk granit, dan ornamen-ornamen lainnya gitu bisa sesuai dengan request. Nah, begitu masuk seperti yang ada di sini, ya. Ini difungsikan sebagai ruang tamu, namun saat ini oleh developer difungsikan sebagai kantor pemasaran juga, agar ketika nanti Brother Sister Villa survei ke sini, tentunya sudah merasakan kenyamanan seperti tinggal di rumah baru Brother Sister Villa nanti tentunya di Geraha Mas Depok ini. Nah, ini diposisikan untuk ini ya, ruang tamu yang terconnecting langsung dengan ruang keluarga yang wow, Masya Allah, ini kesan mewahnya langsung dapet banget ya. Ada sofa besar dan juga ada TV yang ini sepertinya 50 sampai 65 inch ya ukurannya, 65 inch ya. Masya Allah ya. Jadi memberikan kesan yang lebih lega dan lebih luas di ruangan ini. Dan menariknya lagi ya, di ruangan ini dibuat perpaduan antara modern minimalis dan natural ya. Karena ada ornamen bata expose juga di dalamnya sehingga tidak monoton kelihatannya. Kalau hanya modern minimalis kan paling hanya tembok polos gini aja ya, berwarna putih. Dan namun di sini diberikan juga ornamen-ornamen bata expose yang memberikan kesan villa malah. Masya Allah, menarik sekali. Kita lanjut ke ruang berikutnya. Jadi memang sengaja ya dibuat antara ruang tamu, ruang keluarga, dan dining room ini terconnecting semuanya ya. Ya, namanya tuh kalau di dunia arsitektur open space. Open space ya. Jadi atau memang open layout gitu. Open layout ya. Dan hal seperti ini membuat kesan ruangan malah jadi lebih lega. Jadi, ya, itu salah satu siasat dengan keterbatasan lahan, ingin suasana yang lega, pakai konsep open space itu. Open space seperti ini ya. Jadi bisa dilihat dari tadi ruang tamu di sana di belakang kameramen, dan di sini ruang keluarganya yang cukup nyaman ya, sangat nyaman bahkan dan sangat besar. Dan terhubung juga dengan dining room atau ruang makan ya. Kalau misalkan memang kita memiliki lahan yang cukup terbatas, sebaiknya ya pemilihan perabotnya pun ya, juga disesuaikan ya. Betul. Nah, kalau misalkan memang seperti ini, ukurannya juga tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar sih sebenarnya, namun tetap nyaman untuk kita bercengkrama atau makan bersama keluarga di ruang makan ini. Tipe standarnya ini adalah tipe 45 tadinya, namun seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yoyon, ini sudah di-upgrade menjadi tipe 75 ya. Jadi upgrade-annya ini Brother Sister Villa nanti kalau survei ke sini bisa tanya langsung baik ke arsiteknya ataupun ke developernya, nambahnya nggak banyak-banyak amat kok sebenarnya. Insya Allah dengan nambah itu sesuai banget dengan apa yang akan Brother Sister Villa dapatkan, karena memang udah keren banget, bener-bener siap pakai rumahnya seperti itu. Nah, dari dining room tadi sebelum kita ke dapur yang begitu cantik dengan kitchen setnya, di sini sudah di-upgrade juga, ini bagian dari upgrade juga ya? Betul.
dibuat apa namanya? Ini ada mini waterfall, ada kolam ikan. Nah, di sini taman kering ya. Taman kering. Taman kering ya. Tuh. Dan di sini sudah dipasangkan juga batu alam yang membuat kesan lebih natural ya. Itu dia. Jadi tidak hanya modern minimalis tapi juga tidak meninggalkan kesan yang natural, menyatu dengan alam gitu ya. Betul. Dan ternyata seperti yang sering diceritakan oleh kami, untuk memiliki sebuah kolam ikan tuh nggak harus selalu yang besar atau yang luas ya. Namun dengan kolam ikan yang minimalis seperti ini aja ternyata juga udah sejuk dipandang mata, asik banget. Ada mini waterfallnya seperti ini yang membuat kita tuh bisa selalu mendengar gemericik air ya. Apalagi di dekat ruang makan, asik banget. Dan menariknya lagi, nah ini nanti kita lihat ke atas ya, karena di atas ini juga bagian dari custom dari 45 jadi 75 karena memang ada mezaninnya. Nanti kita lihat, asik banget mezaninnya. Di sini juga untuk menambah kesan naturalnya menyatu dengan alam, diletakkan bronjong atau gabion ya, biasanya disebutnya ini, yang berfungsi juga sebagai railing tangga, betul ya? Betul. Berfungsi juga sebagai railing tangga, namun railingnya tidak dibuat seperti biasanya. Ini dibuat dalam bentuk gabion atau bronjong seperti biasanya disebut. Karena memang untuk memisahkan juga antara ruang keluarga dengan ruang servis lah di belakang, karena di sini diletakkan alat-alat servis lah oleh developernya. Jadi memang benar-benar dipisahkan antara ruang umum dan juga ruang servis ataupun ruang privacy. Sekarang kita lihat dapurnya yang udah sangat cantik, lengkap dengan kitchen setnya yang benar-benar luar biasa. Namun sebelumnya saya juga ingin menceritakan bahwa di rumah tipe 45 ini yang sudah di-upgrade menjadi 75, ini sudah diberikan plafon dengan model drop ceiling ya? Kalau ini upselling. Kalau yang drop ceiling yang tengahnya ke bawah. Oh, yang ke bawah ya. Kalau ini upselling, betul. Nah, itu dia ya. Jadi menambah kesan yang lebih elegan ya. Jadi kesan modern minimalisnya dapat banget nih kalau kayak gini ya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian dapurnya yang brother sister villa atau mungkin terutama ibu-ibu ya, mamah-mamah pasti suka banget ini dan betah banget membuat masakan-masakan untuk keluarga di ruang dapur yang udah sangat cantik ini ya. Masya Allah, ini dapurnya sangat nyaman sekali. Ini ukuran berapa dapurnya? Ukuran 3x3 ya. 3x3 3x3, namun ya masih terlihat sangat lega dan nyaman sekali dan berkelas ya, karena bisa dilihat. Nah, alhamdulillah semalam kita sudah sempat bermalam di sini dan melihat dapur ini adalah sebagai spot favorit untuk kita mengambil gambar. Nanti akan kami tunjukkan juga gambarnya ya. Jadi yang akan brother sister villa dapatkan nanti ketika menghalalkan unit yang milik developer ini tentunya juga sudah mendapatkan yang ada di sini nantinya. Harganya berapa? Boleh tanyakan ke nomor yang ada di bawah ini nantinya ya. Nah, inilah dia posisi dapurnya. Insya Allah akan membuat brother sister villa terutama ibu-ibu semakin betah membuat masak-masakan untuk keluarga tercinta. Kita lihat ke ruangan lainnya. Jadi standarnya tipe 45 itu memiliki 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi, betul ya? Betul ya. Nah, namun oleh developer ruangan dapur ini sebenarnya adalah kamar, namun sudah di custom dan di upgrade sedemikian rupa sehingga memiliki dapur yang sangat cantik seperti ini. Namun masih tetap ada kamar yang di lantai 1. Mari kita lihat. Ya, inilah kamar pertama yang ada di lantai 1 yang saat ini difungsikan oleh developer sebagai ruang meeting ya, karena belum ada yang sampai berhasil menghalalkan unit ini. Bukan sampai berhasil, karena memang mungkin belum terinformasi bahwa unit yang keren ini boleh dihalalkan juga oleh brother sister villa nanti yang survei ke sini. Ini ukuran kamarnya adalah, kalau ini sekitar 2,5 kali 3. 2,5 kali 3. Dia ukurannya agak memanjang ya bentuknya ya. Dan dia memiliki 2 bukaan jendela yang besar juga di sini sehingga tetap memenuhi syarat dari rumah sehat. Dan saya tertarik sekali melihat jenis hordeng yang ada di sini ya. Hordeng-hordeng zaman now ya, yang tinggal tarik dia bisa kebuka namun nggak kebuka semua, dan tinggal tarik sedikit juga langsung tertutup rapat, jadi nggak bisa kelihatan dari luar ke dalam ataupun dari dalam keluar. Dan kalau misalkan memang mau dibuka semua pun juga ini tinggal tarik aja yang banyak dan kita bisa langsung membuka jendela di sini
akhirnya mendapatkan udara langsung dari luar dan yang bisa tembus langsung ke posisi carport rumah kita. Di sini ada 2 jendela ya, ini sama persis dengan yang ada di sini. Jadi insya Allah apa yang Brother Sister Villa lihat di sini bisa langsung Brother Sister Villa halalkan juga. Inilah kamar pertama yang ada di lantai 1. Di bawah ada 1 kamar mandi. Wah, ini keren kamar mandinya kalau menurut kami. Dia ukurannya tidak terlalu besar ya. Ini 1,5 kali 1,8 ya kalau nggak salah. Ini tidak terlalu besar, namun karena sudah didesain sedemikian rupa, jadi keren banget seperti standar kamar mandi sebuah hotel ya. Di setting memang sengaja menjadi kamar mandi kering, makanya ada pembatas kaca di sini agar tidak membasahi ruangan-ruangan yang di sebelah sana, dan tentunya sudah dilengkapi juga dengan shower dan kloset duduk. Kalau di sini sudah di-upgrade juga, ditambahkan wastafel yang begitu keren, yang di bawahnya sudah ada lemari-lemarinya atau laci-lacinya untuk Brother Sister Villa nanti misalkan meletakkan handuk dan lain-lainnya. Sudah ditambahkan juga dengan cermin ya. Dan dindingnya sudah terpasang granit sampai dengan ke plafonnya. Jadi memang sudah dipasang tinggi sekali, memberikan kesan yang lebih elegan tentunya. Kita lihat ruangan lainnya lagi. Namun sebelumnya saya ingin menceritakan bahwa standar yang diberikan oleh Geraha Mas Depok untuk kusen ya, kusen dan juga pintunya ternyata yang diberikan adalah UPVC ya? Ya, UPVC. UPVC, ya Masya Allah. Jadi memang udah standar kualitasnya yang terbaik. UPVC adalah kusen yang memang sudah tahan air dan juga tahan api. Dan menariknya di sini dicat lagi seperti warna kayu. Jadi terlihatnya seperti kayu, padahal ini adalah UPVC. Baik di pintu kamar mandi, ya seperti di sini UPVC juga, ataupun pintu dari setiap kamar ya. Dan kalau misalkan jendelanya ya, kusen jendela tetap menggunakan UPVC, namun daun jendelanya menggunakan aluminium untuk standarnya. Namun kalau yang di rumah ini sudah di-upgrade juga menjadi UPVC. Ya, kita sekarang langsung naik ke lantai 2 atau mezaninnya ya. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa di rumah yang kita review ini yang sudah di custom, dia konsep lampunya adalah downlight ya, jadi udah lebih modern, lebih kekinian tentunya, yang tidak model fitting ya sebelumnya ya. Ya, yang timbul. Yang timbul. Namun kalau yang standar yang diberikan itu masih yang timbul ya, menggunakan bohlam biasa yang kelihatan nimbul keluar. Dan di upsellingnya ini dia juga sudah diberikan ambience light ya, sehingga memberikan kesan yang lebih mewah tentunya. Nah, ini kita lihat naik ke atas ya, di lantai mezaninnya dia sengaja dibuat setiap anak tangganya itu warnanya warna kayu ya, sampai dengan ke atas menggunakan vinil bermotif kayu ya. Jadi kesan rumah yang modern minimalis namun tidak menghilangkan kesan naturalnya juga, karena sampai dengan ke lantai mezaninnya ini masih ada ornamen bata expose yang ditunjukkan, dan ini besar sekali. Kalau Brother Sister Villa lihat mungkin dari bawah sampai ke lantai sini, ini adalah bata expose yang memang sengaja ditonjolkan di ruangan atas ini, memberikan kesan modern minimalis dan juga naturalis pastinya. Ruang mezanin ini bisa kita fungsikan juga sebagai kamar, karena memang di lantai 1 tadi kamarnya hanya 1 yang harusnya 2, namun 1 kamar di bawah itu sudah di custom menjadi dapur yang begitu cantik. Nah, makanya mezanin ini bisa Brother Sister Villa fungsikan nanti sebagai sebuah kamar yang sangat nyaman. Bisa dilihat ukurannya berapa ini? Ini 4x3. 4x3, jadi bahkan lebih besar dari kamar yang ada di bawah nanti, yang ada di bawah tadi ya, seperti itu. Dan menariknya lagi di sini dipasangkan jendela. Wah, ini agak-agak klasik nih modelnya ya, jendela apa nih namanya? Modelnya kalau seperti ini? Krapyak ya, model krapyak atau kisi-kisi. Krapyak ya. Ventilasi udara juga. Ventilasi udara. Nah, jadi tetap menonjolkan juga kesan yang lebih natural ya, karena dia berbahan kayu seperti itu. Matching dengan lantai yang dipasangkan vinil yang bermotif kayu juga. Dan menariknya lagi di sini, melalui jendela yang bisa berfungsi sebagai pintu juga kita bisa mengakses ke
balkon belakang ya. Ini bisa kita fungsikan sebagai ruang santai ya. Ya, betul. Ruang santai. Jadi kalau misalkan di sore hari atau pagi hari, wah ini asik banget nih nongkrong di sini. Menjelang nunggu-nunggu buka puasa, duduk-duduk santai di sini atau buka puasa di sini pun juga masih asik. Di sini sudah dipasangkan juga lampunya. Jadi insya Allah kalaupun malam hari santai di sini juga tetap asik. Dan di sini sudah disediakan juga ada ruangan untuk toren dan juga filter air ya. Betul. Seperti itu. Wah, asik banget. Makanya pastikan langsung survei ke sini biar bisa buktikan langsung betapa asiknya rumah yang sudah disediakan, sudah disiapkan, tinggal dihalalkan oleh Brother Sister Villa sekali.